Baru-baru ini terjadi perselisihan antara dua kelompok organisasi Islam, sehingga saya memandang perlu mengkaji apakah benar perselisihan umat Islam adalah rahmat. Langsung saja kita simak penjelasan pertama dari Ustadz Ali Hasan Bawazir. Jangan sampai ketipu dengan hadis yang tidak ada dasarnya dan palsu yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, perselisihan umatku rahmat. Ini hadis palsu. Ya, kalau perselisihan rahmat yang banyak perselisihannya supaya tambah banyak rahmatnya. Benar? Ya kan? Kalau perselisihan itu rahmat, maka persatuan itu azab. Apa begitu? Kebalik. Perselisihan tidak akan pernah jadi rahmat. Perselisihan itu azab, persatuanlah yang rahmat. Kemudian pandangan dari Ustadz Maududi Abdullah. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan untuk mereka azab yang pedih. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian berpecah-pecah, jangan kalian berbeda-beda pendapat. Dan di akhir ayat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian seenaknya dia mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu rahmat. Kata para ulama, sesuatu yang bertabrakan jelas dengan ayat Al-Quran, darinya indikasi bahwa kalau itu dikatakan hadis, indikasi hadis palsu. Salah satu indikasi hadis palsu bertabrakan nyata dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana tidak nyata? Allah mengatakan faulaika lahum adzabun adzim, untuk mereka azab yang pedih. Kemudian dia mengatakan dapat rahmat. Sementara untuk urusan dunia, dengan lantangnya kita berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk urusan dunia kita ingin bersatu, untuk urusan agama kita ingin berpecah belah. Kan aneh? Maka itu tidak benar. Kalau ataupun ada hadisnya, hadis itu adalah hadis yang mungkar, hadis yang maudhu', tidak datang dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina. Bagaimana bunyi hadis Nabi yang menyebutkan bahwa perbedaan umatku adalah rahmat? Hadis itu riwayat siapa dan bagaimana kedudukannya, Ustaz? Hadis itu memang sudah populernya semacam itulah ya. Populer, semua orang mengatakan itu hadis. Mubalek pun mengatakan ini hadis. Ya, bunyinya ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun. Nah, itu kalau cara ngaji seperti itu, ya dapat ini teko wasuk aku ngisi pengajian iki tak sampai ke ikhtilafu ummati rahmatun. Karena saya mendengar dulu katanya itu hadis, ya tak kandake hadis itu aja tuh. Maka ini sebenarnya bukan hadis. Ojo tekon riwayate sapa hadis itu. Maka ini sebenarnya bukan hadis, tapi sudah populer karena dipopulerkan oleh para dai itu. Ya, maka ketika Pak Amin Rais ke sini dulu, kan begitu kan? Pak Amin Rais katanya sejak kecil ya memahami itu susah. Sampai sekarang belum bisa ketemu. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ya. Padahal orang yang dicurai rahmat itu kata Allah wala yazaluna wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Di pada surat Hud itu 118 119. Jadi sebetulnya Allah itu menghendaki umat Islam itu satu. Tapi manusia tidak henti-hentinya selalu berselisih kecuali yang dirahmati Allah. Nah, kalau menurut Al-Quran, orang yang dirahmati Allah itu orang yang tidak berselisih. Ya, nah? Orang yang berselisih itu orang yang tidak dirahmati.
Lah kalau hadis Nabi menekankan al jama'atu rahmah wal firqatu azab. Bersatunya umat itu rahmat. Bercerai-berai perpecahan umat adalah azab. Itu hadis kalau itu. Ya kalau ini ikhtilaful ummati rahmah itu bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Tapi ini sering dipakai di mana-mana. Coba kalau ditanya ikhtilafu ummati rahmat. Wong perselisihan rahmati padahal perselisihan itu bisa memuncak jadi bunuh-bunuhan. Bisa fitnah memfitnah kok jadi rahmati di mana rahmatnya? Coba dibaca surat Hud tadi. Surat Hud surat ke-11 ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Jikalau Tuhanmu mengendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Ya kan? Bertentangan kan? Allah mengatakan sebetulnya Allah itu mengendaki umat Islam itu satu. Satu. Tetapi manusianya itu sendiri. Wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Tetapi manusia itu sendiri yang selalu berselisih. Selalu berselisih. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini berarti yang dirahmati oleh Allah itu orang yang damai, orang yang bersatu, orang yang rukun, orang yang tidak berselisih. Maka kalau dikatakan yang perselisihan umat itu rahmat bertentangan dengan ayat itu. Kalau bertentangan dengan ayat itu jelas yang benar mesti ayatnya. Ya. Karena Quran menjelaskan sejak awal Al-Baqarah itu ya la raiba fih. Quran itu tidak ada keraguan, tidak ada yang perlu diragukan sedikit pun. Ya. Nah, kalau Quran mengatakan yang berselisih, yang bersatu itulah yang mendapat rahmat, ya. Yang berselisih itu yang tidak dirahmati oleh Allah, ya mesti benar Qurannya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun bertentangan Quran, gua ini tidak dipakai. Apalagi kalau dikatakan hadis, ternyata hadisnya tidak ada, berarti kan bohong. Nah, jadi nggak ada itu ya. Maka jangan menerangkan ikhtilafu ummati rahmatun, jangan. Nanti kalau ditanya rahmatnya di mana? Wong berselisih kok jadi rahmat itu piye? Kalau menurut Quran surat Hud ayat 118 119 tadi, yang dirahmati oleh Allah itulah yang tidak berselisih. Dilanjut pada pandangan Ustadz Abdul Somad. Ustadz, tentang hadis perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat, bagaimana penjelasannya? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku ini rahmat. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah, ini hadis pernah ada sanadnya tapi hilang katanya. Ikhtilafu ummati rahmatun itu. Kata dia dulu ada sanadnya tapi hilang. Ya, kalau hilang berarti bukan hadis. Makanya kalau ada yang mengatakan la aslalahu, tak ada asalnya. Maksud la aslalahu, la sanadalahu. Tak ada sanadnya. Kalau tak ada sanad bukan hadis. Tapi maknanya bagus. Nah, jangan mentang-mentang dia bukan hadis, nggak bagus. Bagus. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Mana pula Pak Ustadz? Di masjid kami bertinju orang. Ini banyak dipermasalahkan orang. Ikhtilafu ummati rahmatun. Mana pula ikhtilaf umat itu jadi rahmat. Buktinya di tempat kami hampir pecah jendela masjid itu bertinju orang. Salat Idul Fitri baru sah kalau 41 orang. Mazhab Syafi'i 40 orang. Mazhab Syafi'i. Dan kita bertahun-tahun berpegang ke mazhab ini. Abdul Somad bertahun-tahun memegang pendapat ini, sudah umur 43 tahun
memegang ini. Tiba-tiba datang COVID-19. Datang COVID. Terus kayak mana sholat Id kemarin? Pakai mazhab Hanafi. Imam satu, makmum beberapa orang. Jadi sholat Id. Nampak ikhtilafu ummati rahmatun. Rahmat. Dan kita mana pula berani kita melawan Imam Syafi'i? Tapi karena darurat kita laksanakan. Sholat Id, habis itu khutbah, tercapai. Dan Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa itu. Nampak rahmat. Jadi perbedaan fikih di antar ulama itu menjadi khazanah kekayaan yang luar biasa. Begini kata Imam Hanafi, begini kata Imam Maliki, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Hambali, begini kata Imam Al-Auza'i, begini kata Imam Ibnu Abi Layla, begini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, begini kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, begini kata Imam Laits Ibnu Sa'ad, begini kata Imam Ja'far. Kekayaan. Terakhir kita tutup dengan penjelasan dari Buya Yahya. Mohon izin bertanya Buya. Pernah dengar dari seseorang yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmat dan juga perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Mohon penjelasan dari maksud pernyataan tersebut Buya, dan juga pernyataan tersebut apa ada di dalam sebuah hadis Nabi Sayyidina Muhammad, dan siapa saja yang disebut sebagai ulama, apakah ustadz dan kiai di desa bisa disebut sebagai ulama, dan apakah para imam 4 yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi bisa disebut sebagai ulama. Sekian Buya, syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, hadis ikhtilafu ummati rahmah dusta. Tidak ada riwayat semacam itu. Tidak ada. Kalau ada menukil hadis, itu bukan hadis. Akan tapi makna itu kesimpulan dari para ulama di saat melihat hebatnya ulama-ulama besar, para a'immah mujtahidin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para mujtahid, di saat mereka memeras otak beliau untuk menghadirkan sebuah fatwa, untuk memberikan solusi kepada masyarakat, ternyata berbeda-beda. Dan perbedaan ini ternyata memudahkan yang semula nggak bisa jadi bisa. Mereka adalah dengan berpegang, bukan main-main berfatwa. Mereka adalah memeras otak, mendatangkan hujah-hujah sampai menghasilkan sebuah hasil fatwa. Oleh Imam Malik dikeluarkan fatwa. Imam Abu Hanifah dengan hujah yang dapat dikeluarkan fatwa. Kita tidak masuk wilayah tersebut karena kita bukan mujtahid. Kita menemukan pendapat. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan bahwasanya zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok yang dimakan oleh orang yang menzakatinya. Wah, ini bagaimana? Repot saya bawanya ini. Kalau diganti duit bagaimana? Ya nggak boleh, nggak sah dalam Syafi'i. Iya. Ada satu ustadz ngerti ya akhi, madhab Imam Hanafi boleh. Oh, ya Allah, subhanallah, masa saya buat 6 kintal ke sana, saya pikul, kan repot. Ganti duit, lah rahmah, jadi mudah. Seperti itu nih contohnya. Jadi ulama di sini adalah mujtahidin yang menghasilkan fatwa-fatwa yang berbeda-beda, dan perbedaan ini ternyata akan menjadi mudah bagi kita sebagai mukallid, pengikut, untuk mengambilnya. Di saat kita dengan mazhab Imam Syafi'i ternyata berat, ternyata ada solusinya nanti dengan mazhab yang lain. Dan ini bukan main-main mazhab, bukan solusi. Sehingga perbedaan di antara mereka adalah rahmat. Ini adalah kesimpulan daripada yang dibaca oleh para ulama tentang pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini. Ini dalam urusan furu, bukan akidah. Dia nggak ada berbeda, usul nggak ada ikhtilaf. Ikhtilaf ulama di sini adalah di dalam urusan furu. Adapun ikhtilaf ummati enggak. Ikhtilaf ulama, ikhtilaful a'immah. Kalau umat kalau berbeda ya berselisih tidak diperkenankan, tidak baik. Umat berselisih jangan berselisih. Ini ikhtilaful a'immah. Ulama yang berbeda ini yang membuahkan hasil yang baik, yaitu rahmat bagi. Tapi kalau ikhtilaful ummah sebaiknya kita jangan banyak berbeda. Perbedaan ada, berselisih paham dan sebagainya. Ya bukan rahmat di sini, akan jadi bencana.
Jadi itu bukan hadis Nabi, akan tapi makna yang disimpulkan para ulama di saat membaca pendapat-pendapat para ulama-ulama yang berbeda-beda, ternyata itu justru memudahkan kita di dalam menjalani hidup ini.